tips kedua adalah untuk menyeimbangi rasa manis supaya manis yang di dalam makanan ini tidak meninggalkan rasa asam. Seringkali kan kita makan makanan yang manis, setelah makan lidah kita tuh terasa asam. Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Hari ini kita akan buat satu menu yang biasanya hadir di bulan puasa. Apa itu? Kita akan masak kolak. Hari ini saya akan buat kolak campur, ya. Kolak campur bukan satu jenis. Saya butuh beberapa bahan. Bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama 100 gram singkong, 100 gram ubi ungu, 100 gram kacang hijau, 6 buah pisang, ini saya pakai pisang kepok, 100 gram gula merah, 3 lembar daun pandan yang cuci bersih dan disimpulkan, 1 santan instan, 1 piece santan instan, dan setengah sendok teh garam. Juga 2 liter air yang saya sudah rebus. Kita langsung ke cara pembuatannya. Setelah airnya mendidih, saya mematikan apinya dulu supaya saya masukkan kacang hijaunya lebih aman ya, teman-teman. Nah, saya mau masukkan kacang hijaunya dulu. Ini kacang hijaunya sudah saya rendam sekitar 2 jam ya. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi. Kita biarkan kacang hijaunya masak dulu sampai kacang hijaunya ini kita masak sudah tidak lama lagi karena ini sudah direndam ya. Ini salah satu tipsnya supaya kacang hijau cepat empuk. Ya, jadi yang dalam memasak kolak biasanya bahan-bahan yang keras itu yang lebih dulu dimasukkan ya. Ya, karena kacang hijaunya yang keras, kita masukkan kacang hijaunya terlebih dahulu. Itu tips yang pertama. Jadi kacang hijau direndam supaya mengurangi waktu masak kita. Waktu kita masak itu dikurangi dengan merendam kacang hijau. Tapi kalau ada teman-teman yang nggak suka direndam juga nggak apa-apa, mau langsung. Tapi waktu masaknya akan jadi lebih lama. Oke, kita biarkan dulu. Ini sudah mendidih, kacang hijaunya mendidih dan dia harus mengembang ya. Sudah mulai sedikit pecah. Baru kita mulai masukkan singkong dan ubi ungunya ya. Ini singkong dan ubi ungu saya akan masukkannya bersamaan. Karena singkong ini masih muda, singkong yang masih muda dan ubi ungu juga masih muda. Kita biarkan dulu. Setelah 15 menit kacangnya akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah mulai ada yang pecah, yang mekar. Kita mau masukkan singkong. Nah, kita masukkan singkongnya. Kita masukkan singkong.
Kita rebus singkongnya. Lalu kita akan masukkan bersamaan dengan ubi ungu ya. Kita mau masak sekitar 5-7 menit dulu. Kita rebus sebentar sampai sedikit empuk. 5-7 menit ya. Lalu kita mau masukkan garam dulu. Nah, kenapa kita harus pakai garam? Ini tips kedua adalah untuk menyeimbangi rasa manis yang nanti kita akan pakai gula, dan kita harus menggunakan garam. Nih, garamnya saya masukkan. Yang kedua, supaya warnanya juga akan tetap cantik, warna si ubi atau itu dia lebih cerah ya. Jadi kegunaan garam di sini untuk menyeimbangkan rasa manis dan untuk buat cantik warnanya. Ya, kalau misalnya teman-teman di rumah ada ubi kuning lagi, boleh ditambah dengan ubi kuning atau kolang-kaling warna-warni juga boleh ya. Jadi garam di sini berfungsi untuk itu. Yang kedua, fungsi garam itu di sini supaya manis yang di dalam makanan ini tidak meninggalkan rasa asam. Seringkali kan kita makan makanan yang manis, setelah makan lidah kita tuh terasa asam. Nah, fungsi garam di sini adalah supaya ketika kita selesai mencicipi yang manis, makan yang manis, tidak meninggalkan rasa asam juga di mulut. Oke, itu tips dari saya. Kita rebus 5-7 menit. Setelah 5 menit, ini saya 5 menit saja, kita cek ya. Nah, ini ubinya udah mulai matang, singkongnya juga. Nih, ubi dan singkong. Cirinya adalah singkong sudah ada bagian yang bening ya. Nih, kulit sudah, nah udah mulai bening. Sedangkan kalau ubi, nih, dia sudah mulai lebih berisi atau kelihatan matang gitu. Nggak kelihatan kayak mentah lagi nih. Ya, udah mulai lebih putih, warnanya lebih cerah gitu. Nah, setelah itu kita mau masukkan daun pandan. Kita kecilin sedikit apinya biar nggak ini wajannya nggak terlalu besar ini. Kecilin apinya. Terus kita mau masukkan gula merahnya dulu biar cair. Kita masukkan gula merahnya. Saya pakai 3. Kita biar gula merahnya sedikit cair. Nah, ini udah mulai lebih mengecil ya ukurannya. Ini saya pakai bukan gula, ini saya pakai gula kelapa ya, bukan gula merah biasa ya. Yang ini saya pakai, kebetulan di rumah ada gula kelapa, jadi saya pakai gula kelapa. Sama aja, mau gula merah juga boleh. Karena saya ada gula kelapa, jadi saya pakai ini gula kelapa ya. Kalau gula kelapa ini teksturnya lebih lembut sih, lebih lembut. Ya, kena panas sedikit langsung mencair. Lalu kita masukkan pisang. Benar banget ya. Kita masukkan pisang, kita aduk sebentar. Wangi pandannya nih luar biasa. Kita masak sekitar 3 menit lagi ya, supaya pisang ini menghilangkan rasa mentahnya, rasa mentah pada pisang. Sambil biarkan dengan api kecil, biarkan supaya gulanya juga nggak gosong lah, nggak ini karena penuh banget. Untuk 2 liter air ya, ini nanti jadinya bisa 6 porsi ya. Kalau teman-teman mungkin mau berbagi, itu jadinya berapa porsi ya? Ini nanti jadinya tuh 6 porsi. Ini karena saya masak untuk 1 keluarga, cukup lah.
Kalau teman-teman yang mau pakai untuk aku mau masak untuk sahur, boleh. Ini dimasak sorenya pas untuk buka, nanti sisanya bisa masukkan kulkas sehingga bisa dimakan untuk sahur. Tinggal dipanasin aja. Dipanasinnya nggak lama-lama karena ini ada santannya. Tinggal dipanasin sebentar, entah di microwave atau panasin di panci biasa sebentar aja udah. Ini kenapa saya bilang bisa untuk buka puasa atau sahur, karena saya di sini tidak banyak menggunakan santan. Biasanya kan kalau banyak gunakan santan, kita juga bagi yang menjalankan ya, biasanya suka ngeluh buat enek gitu kalau santannya kebanyakan. Padahal perut kita kosong kan, jadi nggak baik juga untuk lambung. Kita biarkan sebentar. Kita boleh coba ya, cek. Saya mau cek dulu rasanya. Ini rasanya juga tidak terlalu manis, pas lah. Kalau bagi keluarga kami ini pas, karena kami tidak terlalu suka manis, jadi ini pas untuk rasanya. Tapi kalau teman-teman mau lebih manis lagi, boleh tambahkan gula pasir 2 sendok atau 1 sendok, atau tambahkan setengah gula merah yang tadi tuh 1 begitu, kita kasih setengah aja. Lalu sekarang saya mau, ini udah lumayan mateng pisangnya, saya mau masukkan santan. Nah, ketika masukkan santan, satu tipsnya biar santannya tidak pecah, kita akan gunakan api yang paling kecil. Api nanti saya akan kecilkan lebih kecil lagi, dan kita mau terus diaduk ya. Kalau santannya pecah nanti kelihatannya nggak cantik, jadi kita aduk terus. Walaupun ini santan instan, kita harus terus aduk ini supaya santannya juga menyatu sama kolaknya. Masih ada, kita habis menggunakan aja. Oke, nggak boleh ditinggalin ya. Kita masak sekitar 2 menitan atau 1 menit lah juga boleh, biar santannya matang. Nah, ini udah cantik ya. Ini sehat loh, gizinya bagus, karbohidratnya tinggi, energinya dapat dari gula, juga vitaminnya ada di kacang ya, vitaminnya, karena seratnya juga ada di ubi ungu. Jadi kalau mau makan ini aja juga lumayan lah. Misalnya untuk berbuka juga udah kenyang nih, lumayan kenyang lah. Kalau saya dan keluarga biasanya sukanya tuh untuk snack sore. Kalau biasa snack sore kami suka makan yang, jadi ketika makan malam udah nggak makan yang banyak lagi. Biasa snack sore kami suka makan yang begini, kayaknya recharge banget energi yang udah habis seharian. Sore-sore tuh makan yang gini-gini tuh sedap. Oke, selesai. Kita mau matikan kompornya. Nah, ketika matikan kompor, kita aduk dulu beberapa menit karena proses pemasakan masih terus berlanjut. Jadi kita aduk supaya santannya benar-benar nggak pecah. Biar nyatu banget. Ini kental banget dan dijamin enak. Oke, sekarang kita mau plating. Oke, saya pakai mangkok aja. Oke, sekarang kita mau plating ya. Ini kuahnya kental. Ini kentalnya saya nggak pakai pengental ya, dengan kacang hijau aja udah kental. Udah mateng banget. Ini pisangnya juga banyak. Suka pisangnya. Ini untuk ubinya tuh ubi dan singkongnya tuh saya panen dari kebun sendiri. Jadi biar ini jadi organik ya, karena saya nggak menggunakan pupuk kimia. Kalau untuk tanaman-tanaman yang saya tanam di kebun depan rumah, ini ditanam di polybag loh teman-teman. Oke, saya ambil tisu, kita bersihkan dulu pinggiran-pinggirannya ya, supaya kalau yang mau makan tuh lihatnya, aduh kayaknya ngiler. Terus kita kasih hiasan, ini daun pandan.
satu deh, biar 4. Oke. Yap. Ini dia masakan kita hari ini, kolak campur. Mudah-mudahan suka. Bagi teman-teman yang suka resepnya, silakan subscribe, like, dan komen ya, biar saya dapat masukan-masukan yang membangun dari teman-teman dan juga bisa memperbesar channel saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Bye-bye.